Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawan dengan NIM 190 40 30 193. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyelesaikan tugas akhir dari semester 6, yaitu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi ada beberapa materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu rasio keuangan. Jadi rasio keuangan sendiri itu alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan atau neraca, laporan atau laba rugi, laporan arus kas. Rasio keuangan itu suatu indikator yang digunakan sebagai media analisis secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan itu sangat membantu dalam upaya analisis hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk rates, protes, persen atau proporsi yang sederhana. Kemudian modal kerja, di mana pengertian dan dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sederhana, dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kas aktiva tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu di mana modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Selanjutnya, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Jadi modal kerja itu diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, ban, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Jadi di mana pengertian dari modal kerja itu sendiri itu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif itu menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktivitas lancar. Artinya dalam konsep ini bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Kelemahan konsep ini adalah pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Dan yang kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Nah, jumlah aktivitas lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Jadi dalam konsep kualitatif itu konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Jadi konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dan dengan kewajiban lancar. Jadi konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Nah, dalam keuntungan konsep ini yaitu terlihatnya tingkat likuiditas suatu perusahaan, di mana aktivitas lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Nah, konsep fungsional itu menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, dalam sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya,
jika dana yang digunakan sedikit, laba pun menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadian tidak selalu demikian. Yang materi selanjutnya yaitu analisis resiko. Jadi di mana analisis resiko itu suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko. Jadi manajemen resiko itu usaha yang secara rasional ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko yang dihadapi. Nah, adapun tujuan dari analisis resiko itu untuk memisahkan resiko kecil yang dapat diterima dari resiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan resiko. Dalam analisis resiko meliputi penentuan sumber resiko, kemungkinan dan dampak resiko yang akan terjadi. Analisis resiko keuangan itu artinya analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terjadi pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Jadi menurut Will, subrapnya Han Halsey pada tahun 2005, dia menyatakan bahwa analisis rasio itu dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan trennya yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Selanjutnya analisis titik lapas, yang artinya suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, bisa dikatakan bahwa analisis ini juga memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Jadi informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada perusahaan serta memberi petunjuk bagaimana merencanakan laba perusahaan. Materi selanjutnya yaitu analisis laba kotor. Jadi analisis laba kotor ini yaitu salah satu alat untuk manajemen perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisa atau untuk mengetahui laba kotor, di mana analisis kotor ini digunakan untuk manajemen. Jadi ketika kita mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atau aktiva penjualan dalam perusahaan dengan cara membandingkan antara laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi, sehingga dapat diketahui hasil yang telah diperoleh perusahaan. Jadi dalam laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehnya laba setiap periode. Jadi yang ditentukan melalui target yang harus dicapai itu penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan suatu perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu dengan adanya target harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk mengukur kinerja pihak manajemen kepadanya. Jadi bagi pihak manajemen bisa diperoleh laba perusahaan tidak hanya sekedar laba saja, tetapi harus memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya ada jumlah angka atau baik unit maupun rupiah laba yang harus dicapai oleh manajemen suatu perusahaan setiap periodenya. Jadi
dalam penentuan target dalam penentuan target laba sangat penting agar para manajemen perusahaan termotivasi untuk bekerja secara maksimal dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jadi ketika kita mencapai target minimal yang dibutuhkan sudah merupakan prestasi tersendiri bagi mereka. Apalagi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Begitupun sebaliknya, jika target tidak tercapai, hal ini merupakan kesalahan yang harus dicari dalam keluar penyebabnya. Lebih dari itu, pencapaian target laba merupakan ukuran untuk menentukan karir pihak manajemen ke depannya. Jadi tujuan dari usaha itu untuk mendapatkan laba. Dalam perencanaan laba, kita memerlukan alat bantu berupa analisa titik impas yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Sehingga dalam suatu industri harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian atau keadaan impas. Sering pula disebut sebagai BEP, artinya titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi menurut Rahmi dan Sari pada tahun 2017, dia mengatakan bahwa analisis titik impas atau break even point itu informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat volume yang bisa dalam penjualan minuman yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi titik impas itu sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Apabila ada pilihan alternatif, maka pilihan yang diambil ialah kegiatan yang memiliki titik impas kecil atau rendah. Nah, selanjutnya analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi analisa sumber dan penggunaan modal kerja itu atau sering disebut juga dengan analisa aliran dana atau artinya alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Dengan demikian, aliran dana ini dapat dikatakan sebagai dasar atau titik awal pembentukan suatu perusahaan hingga berlangsungnya suatu perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal kerja selama periode tertentu. Selanjutnya pengertian modal kerja. Jadi modal kerja itu sendiri didefinisikan sebagai aktiva lancar, dikurangi kewajiban lancar. Jadi John Fair Weston dan Thomas pernah berkata bahwa modal kerja itu investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Selanjutnya tujuan dan sumber modal kerja. Jadi tujuan laporan perubahan modal kerja itu memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tersebut. Dalam laporan perubahan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana kita manage pengelolaan perputaran atau sirkulasi modalnya. Jadi di mana kita harus memiliki sumber-sumber modal kerja berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, yang ketiga penjualan aktiva tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu
di mana saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan beberapa materi dalam hal untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 6 di mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Jika ada kalimat saya yang kurang baik, maka saya mohon kepada penonton untuk memaafkan apabila ada salah kata. Ya, terima kasih banyak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.